Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat untuk kita sekalian. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama pada hari ini dilayani oleh Sinode Gereja Kristen Anugerah. Selamat beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan bersama-sama dengan umat-Mu untuk menikmati pelayanan mimbar secara online pada saat ini. Kami bersyukur bahwa semuanya ini tangan Tuhan yang berkarya buat kami semua. Kami membuka ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan semua umat Kristen di seluruh Indonesia. Marilah sekarang kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah. Kita bisa merenungkan kembali tentang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus sampai dengan kematiannya di kayu salib karena menanggung dosa manusia. Semua itu dilakukan karena kasih Allah kepada manusia. Oleh sebab itu pada saat ini kami akan memberikan tema dalam khotbah saya, yaitu pengorbanan yang mendatangkan perubahan. Tema tersebut didasari kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Menyimak dari tema dan ayat yang baru saja kami bacakan, maka ada dua pokok utama yang hendak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, arti dari sebuah pengorbanan. Apakah sebenarnya pengorbanan itu? Kata pengorbanan berarti suatu pemberian yang didasarkan kepada kesadaran moral yang harus dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa ada perjanjian. Pengorbanan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kasih Allah kepada manusia, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat itu kita bisa merenungkan betapa besar kasih Allah kepada dunia, betapa besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah sendiri rela mengorbankan putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Jadi pengorbanan sebagaimana dimaksud dalam tema tersebut adalah suatu penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sampai pada kematiannya di atas kayu salib karena menanggung dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang percaya menyambut masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Itu suatu kabar yang baik, karena dengan penderitaan Yesus Kristus ada dampak positif, yaitu terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Untuk itu kita akan membahas pokok utama yang kedua, yaitu dampak dari sebuah pengorbanan. Tuhan Yesus Kristus menderita mati di atas kayu salib bukanlah perbuatan sia-sia, tetapi perbuatan mulia yang berdampak kepada kehidupan manusia, khususnya terjadinya perubahan dalam status hidup manusia di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia divonis sebagai manusia yang bersalah, manusia yang tidak benar. Dan karena manusia itu bersalah, maka manusia harus menanggung hukuman yang dari Allah, yaitu murka Allah. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat 24 tadi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, bahwa dengan kematian Yesus Kristus telah terjadi suatu peristiwa, yaitu perubahan di dalam status manusia, dari manusia yang bersalah menjadi manusia yang benar. Pembenaran ini bukan karena usaha manusia. Pembenaran ini bukan karena perbuatan manusia, melainkan pembenaran ini karena iman kepada Yesus Kristus. Pembenaran ini karena adanya kasih karunia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terpuruk keadaan. Manusia putus hubungan dengan Allah, dan makin hari manusia makin jauh dari Allah. Manusia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa yang mengurung dirinya. Manusia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari perbudakan dosa. Dan manusia menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Saudara yang kami kasihi, tetapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Dengan kata lain, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mendatangkan satu perubahan, yaitu dari manusia yang diperbudak oleh dosa dan dibebaskan, dimerdekakan, sehingga manusia berkenan di hadapan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Yesus telah rela membayar harga penebusan dosa itu, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang kudus, darah yang belum pernah tercelah, sehingga manusia dibebaskan dari perbudakan dosa, berpindah, berubah menjadi hamba kebenaran. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan itu saja, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi seteru Allah. Manusia selalu melanggar ketetapan Allah. Manusia selalu melanggar hukum-hukum Allah. Sehingga di antara Allah dan manusia terjadi perseteruan. Namun demikian, dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di kayu salib itulah diperdamaikan antara Allah dan manusia. Dengan kata lain, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, maka di kayu salib itulah ada satu pendamaian antara Allah dan manusia.
pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama, dan semua umat Kristen di seluruh Indonesia yang kami kasih. Kita sekarang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Setiap kita menanti-nantikan kapan pandemi ini berakhir. Selalu ada pertanyaan, kapan pandemi ini berakhir? Dan di mana-mana orang mengharapkan segera pandemi ini bisa berakhir. Dengan harapan apabila pandemi COVID-19 ini berakhir, maka akan terjadi perubahan dalam hidup manusia, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia. Apabila pandemi COVID-19 ini berakhir, maka akan terjadi perubahan untuk bangsa dan negara. Kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Kita dapat berinteraksi dengan sesama kita. Kita juga dapat bekerja sebagaimana layaknya. Dan kita sebagai orang yang beragama, kita dapat beribadah di gereja atau di rumah ibadah. Haleluya. Sidang jemaat yang kami kasih, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini segera berakhir. Jikalau umat Allah berdoa, maka Allah pasti mendengar. Jikalau umat Allah berdoa, maka Allah pasti menjawab. Jikalau umat Allah berdoa, pasti Allah akan mengabulkan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya, sebagai umat yang telah dibebaskan dari dosa, marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, di samping berdoa, kita dapat berperan aktif mendukung program atau usaha pemerintah, bahwa kita harus mengikuti program pemerintah untuk memutus hubungan penularan COVID-19. Marilah kita mendorong semua orang untuk mengikuti vaksinasi. Dan marilah kita mentaati protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah diberitakan. Kiranya Roh Kudus akan mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga para pendengar firman-Mu akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi kehidupan kami semua hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya ini karena kebaikan, semuanya ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebelumnya ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Bapa yang Maha Kudus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya berkatilah pemerintah dan pimpinan kami, serta seluruh aparat pemerintah kami,
anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Berkati pimpinan eksekutif Bapak Presiden Jokowi, demikian juga untuk wakilnya beserta seluruh menteri-menteri yang ada. Terutama kami berdoa untuk Menteri Agama beserta wakilnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat-Mu supaya apa yang disampaikan, produk-produk hukum yang disampaikan ini boleh mempersatukan bangsa kami, bangsa Indonesia. Demikian juga produk-produk hukum ini boleh kami lakukan dengan sukacita. Kiranya berkati bangsa kami supaya bangsa kami mendapatkan kelimpahan, mendapatkan hikmat yang daripadamu, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, sangat baik. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur telah Engkau berikan ajaran doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan semua umat Kristen di seluruh Indonesia,
marilah kita menerima doa berkat. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robin Walsodi MTH, Ketua Sinode Gereja Kristen Anugerah, serta pendeta-pendeta yang telah melayani pada Mimbar Kristen Kementerian Agama hari ini, dan puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun saudara sudah divaksinasi, tetap 5M kita jalani. Menggunakan masker dengan benar, serta selalu menjaga jarak dengan orang lain. Sesering mungkin untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi mobilitas dan interaksi, menjauhi kerumunan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kunjungan saudara di website kami, Instagram kami, YouTube kami. Subscribe, like, dan komentar saudara menjadi penyemangat buat kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.